Pernah gak sih kalian lagi di tengah-tengah ibadah, terus tiba-tiba dia ngomong pakai bahasa yang kita nggak ngerti sama sekali, tapi kok kedengarannya rohani banget? Nah, itu yang namanya bahasa lidah. Sebuah karunia Roh Kudus yang di satu sisi bisa jadi sumber inspirasi yang luar biasa, tapi di sisi lain bisa juga bikin bingung total. Jadi pertanyaannya, karunia ini sebenarnya untuk membangun atau malah bikin pusing? Nah, berdasarkan analisis dari jurnal Kalanea, kita bakal bedah bareng-bareng gimana ceritanya satu karunia yang sama bisa menguatkan iman, tapi kalau salah pakai malah bisa bikin kacau. Dan ternyata pertanyaan ini bukan pertanyaan baru loh. Ini justru pertanyaan krusial yang dihadapi Rasul Paulus hampir 2000 tahun yang lalu. Dan yang bikin kaget, ternyata masih super relevan di gereja-gereja zaman sekarang. Jadi apa sih tujuan sejati dari sebuah karunia rohani? Apa buat membangun jemaat atau jangan-jangan malah tanpa sadar bikin orang lain jadi bingung? Oke, biar kita bisa jawab pertanyaan itu sampai tuntas, ini nih peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal terbang balik ke masa lalu, ngelihat krisis yang terjadi di Jemaat Korintus. Terus, kita pelajari langsung arahan dari Rasul Paulus, kita juga akan bandingin langsung apa bedanya bahasa lidah sama nubuat, lalu kita tarik benang merahnya ke zaman sekarang, dan terakhir, kita simpulkan semuanya dalam satu prinsip utama yang paling penting. Oke, untuk bisa benar-benar ngerti nasihat Paulus, kita harus masuk ke mesin waktu dulu nih. Coba bayangin, kita ada di abad pertama. Di sebuah kota pelabuhan yang super sibuk, tempat semua budaya campur aduk, namanya Korintus. Nah, disinilah semua cerita ini berawal. Jadi ceritanya, sekitar tahun 51 Masehi, Paulus mendirikan gereja di tengah-tengah kota Korintus. Dan kota ini bukan kota biasa ya. Ini kayak melting pot raksasa, pusat dagang yang rame, tempat semua budaya, agama, dan ide-ide baru tubrukan. Nah, selang beberapa tahun, pas Paulus lagi di Efesus, dia dengar kabar. Ternyata gereja yang baru dirintis ini lagi kena masalah serius. Apa respon dia? Dia kirim surat. Surat yang sekarang kita kenal sebagai Kitab 1 Korintus. Terus apa sih masalahnya? Ternyata budaya kota Korintus itu mulai merembes masuk ke dalam gereja. Orang-orang di sana tuh suka banget sama pengalaman rohani yang heboh, yang ekstatis, yang mirip-mirip lah sama ritual agama-agama mistis di sekitar mereka. Akibatnya, bahasa lidah, karunia yang kelihatan paling wow, malah jadi semacam simbol status. Jadi tanda kalau seseorang itu lebih rohani dari yang lain. Wah, ini udah bukan soal melayani lagi, tapi udah jadi ajang pamer yang akhirnya bikin jemaat jadi pecah dan sombong. Nah, disinilah letak ironisnya kan? Sebuah karunia dari Tuhan yang tujuannya untuk menyatukan, malah dipakai buat mecah belah. Inilah kekacauan yang harus dibereskan sama Paulus. Menghadapi situasi kayak gini, apa yang Paulus lakukan? Dia nggak lantas melarang karunia itu, sama sekali nggak. Sebaliknya, dia kasih aturan main yang jelas. Tujuannya apa? Simple. Balikin lagi ketertiban dan ingatin semua orang soal fokus utamanya, yaitu membangun iman seluruh jemaat. Oke, pertama-tama kita samain persepsi dulu soal istilahnya ya. Paulus pakai kata Yunani, glosa. Nah, glosa ini bukan sekedar bahasa asing biasa, tapi ini sebuah ucapan rohani. Poin kuncinya di sini, kepada siapa ucapan itu ditujukan? Ternyata, glosa itu untuk Tuhan, bukan buat didengerin manusia. Jadi kalau nggak ada yang menafsirkan, ya ini ibaratnya percakapan pribadi, jalur pribadi antara seseorang sama Tuhan. Nah, sebagai pemandingnya, ada yang namanya profeteia atau nubuat. Ini kebalikannya banget. Kalau nubuat, tujuannya justru untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kepada jemaat. Pakai bahasa yang semua orang ngerti. Fokusnya jelas banget untuk membangun, ngasih nasihat, dan menghibur semua orang di komunitas itu. Terus gimana caranya glosa yang sifatnya pribadi tadi bisa jadi berguna buat orang banyak? Nah, disinilah kuncinya. Diermeneuo, alias karunia untuk menafsirkan. Anggap aja penafsiran ini kayak jembatan. Jembatan inilah yang menghubungkan pengalaman rohani yang pribadi tadi, lalu mengubahnya jadi berkat buat semua orang, karena pesannya jadi bisa dimengerti dan membangun. Dan dari sini kita sampai ke standar utamanya Paulus. Ayat ini tuh kayak rangkuman dari semua argumennya. Apapun yang kita lakukan dalam ibadah, mau itu nyanyi mazmur, ngajar, atau pakai bahasa lidah, semuanya harus lolos satu tes simple. Apakah ini membangun jemaat? Kalau jawabannya enggak, ya berarti harus dipikirin ulang. Biar makin jelas lagi, Paulus membandingkan langsung head to head antara bahasa lidah yang tanpa penafsir dengan nubuat. Dia mau nunjukin mana yang lebih bermanfaat kalau dipakai di ibadah umum. Coba kita lihat tabel ini deh biar gampang. Bahasa lidah yang nggak ditafsirkan, audiensnya siapa? Tuhan. Tujuannya? Bangun diri sendiri. Sifatnya? Misterius. Manfaatnya? Ya buat pribadi.
Nah, sekarang lihat nubuat. Audiensnya jemaat. Tujuannya bangun komunitas. Sifatnya bisa dimengerti. Manfaatnya buat semua orang. Kelihatan banget kan bedanya? Satu buat diri sendiri, satu lagi buat bersama. Analogi Paulus yang satu ini benar-benar kena banget. Dia bilang, omongan yang nggak bisa dimengerti di tengah ibadah itu ibarat bunyi trompet perang yang fals. Nggak ada yang tahu harus ngapain. Mau maju, mundur, siap-siap, nggak jelas. Jadi komunikasi yang membangun itu ya harus jelas. Kalau nggak, yang ada bukan persiapan tapi kebingungan massal. Oke, itu kan cerita 2000 tahun yang lalu di Korintus. Pertanyaan besarnya sekarang, apa prinsip-prinsip kuno ini masih berlaku buat gereja zaman now? Jawabannya, seperti yang akan kita lihat, ternyata tantangannya nggak jauh beda loh. Dulu di Korintus, masalahnya itu terlalu fokus sama karunia yang spektakuler, yang heboh, yang akhirnya malah bikin kacau dan sombong. Nah, kalau sekarang, gereja modern juga punya tantangan yang mirip. Gimana caranya menyeimbangkan pengalaman rohani yang otentik dengan kebutuhan ibadah yang teratur dan bisa dimengerti semua orang. Apalagi buat jemaat baru kan? Intinya adalah menemukan keseimbangan yang pas. Nah, berangkat dari prinsipnya Paulus, Jurnal Kalanea ngasih beberapa langkah praktis nih buat gereja modern. Pertama, para pemimpin gereja harus mastiin ibadah itu teratur. Kedua, jemaat perlu diedukasi soal tujuan asli karunia roh, yaitu untuk melayani, bukan buat pamer. Ketiga, ibadah harus dibuat seinklusif mungkin, biar nggak ada yang merasa asing. Pokoknya semua elemen ibadah harus punya tujuan yang jelas, keteraturan dan pembangunan iman. Bahkan teknologi juga bisa loh dimanfaatkan untuk ini. Jadi, setelah kita bedah semuanya dari awal sampai akhir, kita bisa tarik satu benang merah. Satu prinsip inti yang jadi pegangan dari semua pengajaran Paulus soal ini. Ini dia poin-poin penting yang perlu kita ingat. Satu, tujuan utama ibadah itu bukan buat pengalaman pribadi, tapi buat membangun komunitas. Dua, ibadah yang teratur itu mencerminkan karakter Tuhan, karena Tuhan kita bukan Tuhan kekacauan. Tiga, komunikasi yang jelas itu kunci. Empat, karunia rohani itu bukan lencana kehebatan, tapi alat untuk melayani. Dan yang terakhir, yang melandasi semuanya, kasih. Sebagai penutup, kami mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Baik dalam kehidupan rohani kita pribadi, maupun di dalam komunitas gereja, gimana ya cara kita menyeimbangkan kebebasan berekspresi rohani dengan tanggung jawab untuk membangun sesama? Gimana caranya supaya pengalaman kita nggak malah bikin orang lain bingung? Mungkin jawabannya, seperti yang diajarkan Paulus, selalu dimulai dengan satu pertanyaan sederhana untuk diri kita sendiri. Apakah ini akan membangun